Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau beri hati yang rendah hati, yang tidak serakah, yang kesederhana, sehingga kami menggantungkan hidup kami tidak kepada harta benda, kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang bukan Allah. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami kepada Allah, memberi segala sesuatu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, pada hari biasa tanggal 15 Juni hari Senin, kita diajak untuk merenungkan dua hal penting yang mendasar. Yang pertama adalah melatih untuk tidak serakah. Kedua, supaya kita tidak dendam satu sama lain. Dalam bacaan Injil, dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, Raja Ahab yang lemah itu menginginkan tanah dekat istananya, dan tanah itu sudah ditanami dengan kebun anggur milik Nabot. Nah, si raja ini menghendaki, sudah punya segala sesuatu, tetapi ingin menghendaki tanah warisan dari Nabot ini. Tetapi Nabot mengatakan, aku tidak mau menjualnya karena ini tanah warisan. Tapi apa yang terjadi kemudian, bahwa Raja Ahab yang sedih karena hal tersebut, ya. Kemudian si istrinya, ya si jahat ini, si Yezebel ini mengatakan, kamu kan raja, bisa aja lakukan segala sesuatu, pasti kau dapat miliki. Nah, apa yang terjadi kemudian kita lihat, si Yezebel dengan trik-triknya, dengan tipu muslihatnya, lalu Nabot dibunuh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Akhirnya tanah itu diambil oleh raja. Ya, jadi kita lihat keserakahan, tapi juga kerapuhan hati ketika sebagai raja, dia harus justru melindungi rakyatnya. Tetapi justru dengan begitu lemah dipengaruhi oleh pengaruh jahat Yezebel. Nah, kita bisa mengerti kemudian latar belakangnya. Ketika orang tidak bersatu dengan Allah, mudah sekali dia dipengaruhi oleh hal-hal yang jelek di sekitar dia. Jadi dia serakah, gitu. Ya, diserakah dan mengambil harta orang, kekayaan orang yang bukan haknya dengan cara yang licik dan bengis, ya. Ya, dengan akhirnya mematikan dengan tuduhan palsu, Nabot dihukum mati. Ya. Itu yang pertama, kita harus hati-hati dengan segala keserakahan dan hati-hati dengan pengaruh orang-orang yang di sekitar kita yang mempengaruhi kita dengan cara-cara licik, dengan kasar, tidak bagus, tidak baik, ya. Lalu untuk merampas hak orang lain dengan cara yang mematikan bahkan. Ya, dan itu menunjukkan integritas kita, kekuatan kalau orang yang hatinya lemah, mudah sekali dipengaruhi, apalagi kalau tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Yang kedua, kita diajak oleh Yesus untuk merenungkan tentang balas dendam. Ya, jadi hukum lama, mata ganti mata, ya. Hukum dendam, ketika saya dilukai demikian, maka saya akan membalas, ya. Nah, saya akan memberikan satu contoh kecil yang nyata yang terjadi. Ada seorang Padang, seorang Minangkabau yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, ya, bukan mencari agama tapi mencari Tuhan. Lalu dia memang sakit, dianggap gila dan seterusnya. Tetapi ketika dia sudah bertemu dengan Yesus dan juru selamat, lalu sakitnya sembuh. Apa yang terjadi bisa Anda bayangkan, ya, sebagai keluarga orang Padang pasti diancam mau dibunuh, dan itu memang terjadi sungguh-sungguh. Ya, diperlakukan sungguh-sungguh kejam dan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan luar biasa menyembuhkan dia dengan penyakit yang aneh tersebut, disembuhkan. Tetapi setelah bahkan dia dipenjarakan karena hal tersebut oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kalau orang itu memiliki iman yang lain, ya. Tapi karena dia memiliki pengalaman akan Allah, akan Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya dan dia punya moto bahwa saya akan mengenal Tuhan yang benar, ya, bukan karena agama yang benar, mengenal Tuhan yang benar. Dan dia ketika berani mencari itu, ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka dia
menemukan Tuhan, dan ketika keluarganya dan saudara-saudara yang lain mengancam dan mau membunuh dia, dia tidak takut. Ini luar biasa menurut saya. Yang kedua, kenapa saya ceritakan dia, karena orang itu tidak dendam dengan keluarganya. Tidak dendam, bahkan mencintai, mengasihi dia. Meskipun dia diperlakukan oleh saudaranya sendiri, oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Tapi dia tetap mencintai. Ya, mengasihi dan tidak membalas dendam. Ya, karena yang dia alami itu bukan karena kehendak dia. Tapi Tuhan yang datang kepadanya. Yang menyembuhkan dia, yang menyelamatkan dia. Maka ketika dia juga mengatakan, saya tidak takut karena Tuhan sendiri. Tuhan itu siapa yang dapat mengalahkan? Di dalam kasih Tuhan tidak akan dikalahkan oleh penderitaan, oleh salib, oleh kematian, oleh kemalangan, oleh kemiskinan dan seterusnya. Jadi yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah ketika kita memiliki roh, dan ini dikatakan oleh dia juga, ketika kita memiliki roh Tuhan, maka roh itulah yang tidak ada di agama tertentu, ya. Nah, yang muncul adalah belas kasih, pengampunan, ya, sabar, murah hati, lemah lembut, ya. Tak ada pikiran sama sekali dengan dendam kepada keluarganya, kepada orang-orang lain. Justru karena kasihlah supaya mereka menemukan Sang Tuhan sejati. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur, ya, Tuhan sungguh-sungguh Tuhan yang tak bisa dikungkung oleh pandangan, oleh sifat, oleh ideologi dan seterusnya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan juga berbicara kepada kita, kepada dunia, ya, berkarya, bermisi, menobatkan orang dengan mimpi, dengan mimpi, dengan dengan perbuatan kasih, sehingga orang mengenal Tuhan yang benar. Ya. Demikian juga dengan itu, dengan saudara kita tetangga yang sebelah tersebut, ya. Jadi meskipun kita ditolak, meskipun kita diperlakukan tidak adil, meskipun kita dilecehkan dengan berbagai macam cara, bahkan diperlakukan dengan kejam, dia tidak bersalah, tapi dihukum 1,5 tahun. Ya, tapi itu harga yang harus dia bayar. Yang mengatakan, aku siap karena aku sudah mengenal Tuhan yang benar. Ya, maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketidakbolehan kita balas dendam itu bukan hanya karena saya, tetapi karena Tuhan. Ya. Maka dia mengutip orang tersebut, kata-kata Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering diperlakukan orang dengan berbagai macam cara, tidak suka, iri, cemburu, gosip, segala macam, membuat kita menjadi, bahkan lebih jahat daripada itu, ada orang yang, maaflah katakanlah, hanya karena soal kecil, ya, dia mau melakukan perbuatan yang jahat sekali dengan mengirim hal-hal yang katakanlah secara spiritual tidak nampak dengan katakan bahasa kita, santet atau apalah, sihir segala macam. Dan itu hati manusia yang punya kecenderungan untuk balas dendam. Dan justru Kristus di sini Yesus itu memutuskan benang lingkaran setan. Ya, dengan mengampuni kita, memaafkan kita, ya, dia mengubah hati manusia yang balas dendam tersebut, hukum balas dendam, ya, mata ganti mata, ya, perbuatan ganti perbuatan, lebih lagi ketika saya diperlakukan, saya akan kejam memperlakukan orang. Itu justru diputus oleh Kristus yang wafat di salib, yang mati di salib dengan sabdanya, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Karena itulah saudaraku yang terkasih, saya merasa menganggap ketika roh ada Allah dalam diri kita, buah-buah roh itu yang harus nampak dalam diri kita. Kita sungguh-sungguh, kita belajar mengampuni, kita belajar memaafkan, ya, di antara kita sendiri juga. Ya, ketika kita mengalami terus-menerus hal-hal seperti itu, justru itu tantangan, ya, bagi kita untuk mendoakan sungguh-sungguh, ya, orang-orang yang melukai kita, menjelekkan kita, menghancurkan kita. Kesempatan sungguh kita untuk memberikan itu kepada orang lain. Maka mari saudaraku, Anda dan kita semua yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita buktikan, mari kita ungkapkan, mari kita usahakan, ya, buah-buah roh itu.
kepada orang-orang yang membenci kita. Ketika kita diperlakukan tidak adil, bukan sebaliknya kita membalas, tapi kasih, pengampunan, maaf yang tulus dari hati, yang berasal dari roh Tuhan, dan kita berikan kepada orang lain. Anda dan saya dipanggil untuk hidup dalam roh, dan itu salah satu indikasinya. Kalau tidak, maka akan terjadi apa? Keserakahan seperti Raja Ahab, Isabel, dan banyak lagi orang lain. Terjadi apa? Balas dendam, mata ganti mata. Ya, hukum alam ini. Ya, maka kita lihat ya hukum alam dan hukum Roh Kudus di atas itu. Jadi kalau kita kembali ke sini, maka kita menjadi manusia lama. Ya, dikuasai oleh dosa, dan ini adalah kematian. Tapi ketika kita angkat hukum Allah, hukum Roh, maka ini akan menjadi keselamatan kita. Ya, mari kita hidup dalam tingkat yang lebih tinggi karena kita sudah dipenuhi Roh. Tetapi kalau kita penuhi Roh tapi sikap kita masih manusia lama, ya, maka Roh itu belum bekerja ya dalam diri kita. Maka kalau kita kemarin perhatikan dengan hari raya tubuh dan darah Kristus, maka ketika manusia lama kita tidak mengerti ini tubuh dan darah Kristus, ini roti dan anggur yang biasa saja. Tapi ketika kita ada Roh, kita naik ke atas, mengerti bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrir itu adalah Yesus, tubuh dan darahnya. Inilah yang disebut iman. Ya, Roh Kudus naik. Maka mari saudaraku kita hidup di atas ya level ilahi. Dan untuk sampai ke sana harus ada yang disebut dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan dan bersatu dalam kematiannya. Mari kita mati terhadap manusia lama kita supaya kita hidup dalam Roh. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini yang mendengarkan sabda putramu lewat mulut hamba-Mu ini. Semoga Roh yang sama yang tinggal dalam hati kami menyentuh, membongkar, memperbaiki manusia lama kami. Dan tidak takut menyebarkan roh kebaikan kepada siapapun. Berkat-Mu atas kami, terutama yang sakit, yang menderita, dikuatkan oleh kasih karunia Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.